Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat-hebat semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah karena pada saat ini kita diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran fisika untuk pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan pembelajaran ini akan membantu kalian dalam belajar fisika. Baiklah anak-anak, kita akan bahas konsepnya pada hari ini adalah yaitu konsep yang kita bahas soal dan penyelesaiannya keseimbangan dan dinamika rotasi. Jadi konsepnya adalah soal dan penyelesaiannya keseimbangan dan dinamika rotasi. Nah, kita akan mendapatkan soal seperti ini. Sebuah piringan berbentuk silinder berjal mungkin mula-mula berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut 9 derajat per sekon. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan 0,6 kg dan 0,2 meter. Jika di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa 0,6 kg dan jari-jari 0,1 meter dan pusat cincin tepat di atas pusat piringan, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut titik. Nah, angka yang pertama adalah setelah kita membaca soal, kita diketahui dulu massanya 0,6 kg, jadi massa piringannya saya sebut M1. Kemudian jari-jari piringannya 0,2 meter dan kecepatan sudut piringan 9 derajat per sekon. Kemudian massa cincinnya M2 0,6 kg, jari-jari cincin 0,1 meter. Nah, ditanya omega. Jadi setelah dia bersatu, omeganya berapa? Jawab. Nah, kita tahu rumusnya bahwa momentum sudut sebelum dan sesudah itu sama. Jadi L sama dengan L1 plus L2. Momentum sudut piringan yaitu setengah M1 R1 kuadrat omega 1 sama dengan setengah MR1 kuadrat plus M2R2 kuadrat. Kenapa ini M2R2 kuadrat? Karena cincinnya, rumus dari momen inersia cincin itu MRR kuadrat, jadi MR kuadrat, sehingga ini rumusnya M2R2 kuadrat kurung kali omega, karena piringan dan cincin setelah dipasang sama, maka akan kita dapatkan karena M-nya ini sama, berarti M dicoret sehingga akan menjadi setengah 2 kali 10 pangkat minus 1 ya, R1 tadi kuadrat dikalikan 9 sama dengan setengah kali 2 kali 10 minus 1 kuadrat plus 10 minus 1 kuadrat kali omega. Ini kali ini kuadrat berarti 4 kali setengah 2 kali 9 18 kali 10 pangkat 2 sama dengan ini 2 kuadrat 4 kali setengah 2 kali 2 plus 10 min 2 kali omega 18 10 min 2 sama dengan 3 kali 10 min 2 omega, sehingga omega sama dengan 18 10 min 2 dibagi 3 10 min 2 sehingga sama dengan 6 rad per sekon ya. Jadi hasilnya 6 rad per sekon. Itu soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, ini sebuah silinder pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang tingginya 15 meter.
kelajuan linear silinder ketika tiba di kaki bidang adalah berapa? Ini jawabannya ini, pilihan. Nah, maka yang kita lakukan adalah diketahui dulu H, ya, hanya adalah 15 meter, G 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya P di dasar. Jawab. Nah ini bidang miringnya, ini bendanya. Nah, kita gunakan kekekalan energi translasi rotasi plus energi mekanik sesudah dan sebelum sama, sehingga akan menjadi ini setengah MP1 kuadrat plus setengah I omega kuadrat plus MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat plus setengah I omega kuadrat plus MGH2. Sehingga, nah, ini karena kecepatan di sini 0, maka ini 0 kalikan 0, omeganya juga karena tidak ada, mula-mula 0, sehingga akan menjadi ini. Jadi MGH1 sama dengan setengah MP kuadrat, MP2, P2 itu sama dengan V, karena di bawah, P kuadrat plus setengah, nah, untuk silinder pecah setengah MR kuadrat. Jadi M setengah R kuadrat ini omeganya ini di atasnya ada V, ya. Jadi P per R kuadrat. Jadi ini P per R kuadrat ini, ya. Jadi P per R kuadrat, sehingga MGH1 sama dengan setengah M, M-nya dikeluarkan, ya. V2 plus ini R kuadrat dengan ini coret P W kuadrat, sehingga ini menjadi P kuadrat plus setengah P kuadrat MGH1. Nah, M-nya dicoret, ya. Dibagi M tinggal GH1, dibagi M tinggal setengah P kuadrat, setengahnya pindah ke sini menjadi 2. Jadi 2 GH1, 1 ditambah setengah 1,5 P2. Sehingga P sama dengan, ya, akar 2GH, H1 hakatnya sama dengan H per 1,5. Nah, V-nya adalah 14 meter, ya. Jadi 14 meter per sekon. Atau bisa digunakan pakai rumus ini. Jadi pakai ini. Ya, ini P sama dengan akar 2GH K per 1. K itu koefisien untuk silinder. Untuk silinder pecah K-nya 0,5. Jadi silakan dipakai ini. Jadi tolong ini, yang ini diralat jadi 14 M per S, ya. Soal nomor, nah ini tadi itu pakai ini, ya. Hasilnya K-nya 0,5. Nah ini plus 1 sama dengan 2 bagi 1,5, ya, hasilnya 14 maskon. Nah, silakan bisa menggunakan rumus yang ini, P 2GA per K per 1, atau pakai rumus kekekalan energi kinetik translasi rotasi dan energi sama dengan energi kinetik translasi dan mekanik setelah tumbukan atau setelah bereaksi. Soal nomor 3. Sebuah bola pejal bermassa 0,2 kg dan jari-jari 20 cm
diputar pada sumbu yang melalui pusat bola dengan kecepatan sudut 750 rpm. RPM rotasi per menit. Momentum sudut bola adalah titik-titik kilogram meter kuadrat per sekon. Ini jawabannya. Ada 4 jawaban. Seperti biasa, analisa dulu. Diketahui M 0,25 kg, R-nya 20 cm, kita jadikan SI 2 kali 10 min 1 meter, omeganya 750 rpm, rotasi per menit. Ditanya L momentum sudut. Jawab, nah, kita jadikan dulu ya, RPM jadikan rad per sekon. 750 kali 1 putaran itu 2 pi rad. Jadi 750 kali 2 pi rad per 60 sekon, karena 1 menit adalah 60 sekon. Hasilnya 25 pi rad per sekon. L sama dengan I kali omega. Nah, untuk bola itu rumusnya 2/5 mr kuadrat kali omega. Kita masukkan ya, 2/5 0,25 kali 2 kali 10 1 kuadrat kali 25 pi. Hasilnya 10 pangkat min 1 kali 4 kali 10 pangkat min 2 ya, kali 25 pi. Hasilnya 0,1 pi kilogram meter per sekon. Saya kira cukup mudah. Soal nomor berikutnya. Nomor 4. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika gesekan katrol diabaikan, maka besar tegangan tali T pada garis timbang adalah, ini gambarnya. Nah, ini. Jadi ini. Ya, tali, kemudian digantungi beban. Ini tali ini dihubungkan dengan katrol sebagai beban. Untuk masa beban yang ini 12 Newton, masa beban satunya 9 Newton, ini T. Nah, diketahui omega 1, W1 3 Newton, W2 2 Newton. Dirat ya, W1-nya 9 Newton ya. Ini dirat 9 Newton. Ditanya T. Jawab. Nah, ini. Ya, jadi yang ini tidak, ntar kita ganti dulu. Ntar yang ini. Ya. Ya, kita ulang lagi. Katrol tadi. Ya. Ya, W1-nya sudah saya ral tadi 9 Newton. Ditanya T. Nah, jawab. Nah, silakan dibuat sumbu X, sumbu Y. Gambar ini saya rubah menjadi seperti ini. T, sudutnya yang ini adalah theta, dengan yang ini 90 derajat. Nah, T ini kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu Y, besarnya T adalah T sin theta, sedangkan sumbu X adalah T cos theta. Nah, sigma X sama dengan 0. Jadi, gaya pada sumbu X adalah 0. Maka akan kita dapatkan ini T cos theta min 12 sama dengan 0. Sehingga T cos theta sama dengan 12.
Kalau begitu T sama dengan 12 per cos theta. Nah, sekarang sigma FY sama dengan 0. Berarti ini yang Y ini berarti ada T sin theta min ke bawah min 9 sama dengan 0. Nah, berarti T sin theta sama dengan 9. Theta ini kita ganti dengan ini. Nah, berarti ini 12 cos theta kali sin theta sama dengan 9. Nah, sin theta cos theta 12-nya pindah ke ruas kiri. 9 per 12. Nah, kalau betul sin per cos tangan theta sama dengan 3 per 4. Berarti sin theta sama dengan 3 per 5. Kalau begitu, ya kita geser dulu. Nah, ini ya. Jadi theta sin theta sama dengan 9. Ya, ini dari sini tadi. Theta sama dengan 9. Kalau begitu, sin theta-nya kita ganti. Berarti theta sin theta 3 per 5 sama dengan 9. Berarti T sama dengan 15 Newton. Ya, cukup mudah bukan? Anak-anak yang hebat. Demikianlah bahasan soal dinamika rotasi. Saya yakin kalian semua bisa melajarinya dan silakan belajar, semangat, jangan pernah menyerah dan yakinlah Anda menjadi orang besar. Saya kira itu. Wallahumma billahi muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.